Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program SPMAB pada malam hari ini, Senin 29 Desember 2025. Bersama saya, Luz Palar, Rondonu PKLU, GPIB Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat, mari kembali kita merenungkan akan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Mazmur 122 ayat 1 hingga yang 9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kami terus panjatkan kepadamu. Hanya karena kasih sayangmu kepada kami boleh menikmati sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami kembali hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 122 ayat 1 hingga yang ke-9 yang mengatakan, doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang erat terpadu. Kesana suku-suku berziarah, suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Kiranya orang-orang yang mencintaimu hidup sentosa. Kiranya damai sejahtera ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam puri-purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, kiranya damai sejahtera ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku akan mengusahakan yang terbaik bagimu. Demikian firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini
terambil dari SBU yang diberi judul "Pakailah Aku Sebagai Saluran Berkat". Adalah berbahagia ketika ada ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Mengapa? Sebab di sana, di rumah Tuhan, orang akan bertemu dengan Tuhan. Tepatnya, Tuhan menjumpai orang yang memasuki rumahnya. Di sana ia datang menghampiri setiap orang tanpa memandang latar belakang serta perbedaan yang ada. Bagi pemazmur, perjumpaannya dengan Tuhan akan menenteramkan dirinya. Perjumpaannya akan membuat pemazmur selangkah lebih kuat dalam menjalani kehidupannya. Perjumpaan itu akan menambah pengertian dalam hati dan pikiran pemazmur. Hikmat bertambah, iman semakin kuat. Tentu saja semakin membuat pemazmur lega dan ikhlas. Kita perlu mempunyai hubungan yang dekat dan lekat dengan Tuhan. Kita perlu membangun persekutuan dengannya. Bukan berarti kita harus menjauhi semua orang. Hubungan kita yang akrab dengan Tuhan akan membawa dampak yang positif bagi orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu, kita akan dapat memberikan kasih kita kepada sesama. Kita juga membawa dampak positif bagi orang di sekitar kita. Dan orang akan merasa damai sejahtera di dekat kita. Kegembiraan yang kita pancarkan akan mewarnai kehidupan. Wajah kita bersinar, pikiran kita tenang, senyum dan tawa kita akan menyembuhkan orang lain dan diri kita sendiri. Percayalah, kita dipakai Tuhan untuk meringankan beban orang lain dan menaruh kebahagiaan dalam kehidupan banyak orang. Marilah kita berusahalah untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk menjadikan kita orang baik. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda sekarang saatnya. Semoga lewat kehadiran kita semakin banyak suasana damai sejahtera dirasakan, suasana tentram, adem, dan sejuk memenuhi lingkungan kita. Pada akhirnya, kehadiran kita tidak menyusahkan orang lain atau membuat orang lain menderita dan terluka. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus namamu kiranya
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, tuntunlah dan pimpinlah kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan menjadi berkat bagi sesama kami, terutama di lingkungan keluarga kami, juga di dalam kami bermasyarakat. Ya Bapa, malam sudah menjadi bagian kami semua hendak beristirahat. Tapi sebelumnya kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai juga mereka yang sedang berkelemahan tubuh. Biarlah mereka pun boleh menikmati hari-hari mereka dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Dan mereka pun boleh beristirahat dengan nyaman. Ya Bapa, pimpinlah kami di dalam tidur kami, agar semuanya yang terjadi hanyalah kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang ya Bapa. Kiranya hanya dengan izin-Mu pula, besok pagi kami semua boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat, dan kami kembali bersyukur dan memuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.